kita akan coba mereview sedikit-sedikit apa yang sudah kita pelajari kemarin. Karena berhubung gak ada yang nanya nih ya, sekarang Mister nih yang mau nanya. Oke, kita kemarin belajar terkait dengan tipe data dan operator ya. Nah, terkait dengan tipe data dan operator yang ada di dalam Scratch itu apa aja sih? Bisa sebutin nggak? Apa aja operator yang ada di dalam Scratch? Sama dengan Yes, sama dengan lebih besar, lebih kecil. Oke, good. Stop, Adrian. Nah, yang lainnya selain sama dengan lebih besar, lebih kecil, apalagi? Amel, Delvin, Faris, dan Kenzi. Apa operator yang bisa kita gunakan di dalam Scratch? Iya, ayo apa yo? Amel, selain lebih besar, lebih kecil, apa tadi sama dengan yang disebutin Adrian? Ada lagi? Apa yo? Yes. Tambah kurang kali. Oke, good, nice. Tambah kurang. Ya, bener. Oke, nice. Ingat ya semuanya ya. Nah, sekarang kalau Mister punya case seperti ini. Mana ya laboratorinya? Oh, ini dia. Scratch apa ini? Oke. Nah, kemarin kan kita udah sempat review dikit-dikit juga ya terkait dengan pelajaran 2 minggu yang lalu. Yang kemarin Mister nanyain projectnya yang kayak gini nih. Penggabungan operator dengan merubah animasi yang ada di kucing. Ini udah muncul belum? Oh ya, udah muncul. Yang awalnya dia jalan maju, sekarang pas di tengah-tengah dia jadi mundur. Itu yang 2 minggu yang lalu tuh. Mister, Oh iya, kenapa? video Mister gak kelihatan. Gak ada. Gak ada. Sebentar. Kamu jalan kali. Masa gak kelihatan? Wait. Mister stop dulu sharingnya. Habis itu Mister share lagi. Kenapa kok gak kelihatan? Oops. Oke, wait. Mister mau matiin yang nggak perlu dulu. Oke, 1. Oke. Ini masih oke. Sekarang gimana? Kalau Mister pindah nih ke PowerPoint, apakah gambarnya udah berubah jadi PowerPoint belum? Udah? Sudah kan? Oke. Oh, Rizky udah masuk. Oke, selamat datang Rizky. Assalamualaikum, selamat malam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah lengkap berarti. Oke, sekalian langsung kita masuk ke dalam materi aja ya. Nanti kita akan review tipis-tipis di bagian projectnya. Karena tadi nggak ada yang nanya nih ceritanya kan, terkait dengan variabel dan operator logiknya. Nah, cuman tadi Mister mau ngelanjutin dulu ya, yang kemarin udah kita pelajari ya, yang udah kita review nih terkait dengan kucing yang jalannya dari maju jadi mundur. Nah, nanti Mister akan coba nanya buat case. Nah, tolong nanti dibuat solusinya seperti apa nih kira-kira. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ, Mister mau masuk dulu ke bagian awal dulu. Kita akan masuk ke dalam modul 5 pelajaran 3, masih ke dalam modul variabel. Nah, nantinya variabel ini akan kita coba implementasikan full di dalam game. Kita akan buat game pingpong dan game-game lainnya, misalnya game untuk pembukaan dan sebagainya, dan animasi-animasi lainnya yang kita butuhkan. Nah, sekalian ya kita review di sini ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin terkait dengan variabel, pastinya kan ada banyak tipe data ya. Kemarin udah tipe data beberapa yang udah kita pelajari. Tipe data apa aja sih yang ada di dalam? Yes, kenapa? Nggak ada. Hah? Videonya nggak ada, Mister. Videonya nggak ada. Yang lainnya gimana? Muncul nggak video Mister? Nggak ada semua? Mau nonton, Mister.
Delvin gimana, muncul video Mister? Enggak, cuma ada foto. Ada. Apa itu kotak? Sekarang Mister lagi share screen PowerPoint nih. PowerPoint Mister muncul nggak? Enggak, aku lihat apa itu kotak skor. Apa itu kotak skor? Nah iya bener, itu PowerPointnya. Untuk yang Oh lainnya iya, oke. gimana? Kenzi, Rizky, Iya. Adrian, Amel. Nah, Mister, ini udah ada, Mister. Sudah ada? Oke. Oh, mungkin punya Faris lagi. Ini ya, koneksinya kurang stabil ya. Ini di sini ada notifikasinya nih. Agak sedikit merah. Sedikit. Oke. Oke, sekarang kita coba Mister lanjutkan lagi ya. Tadi kita ngomongin tipe data. Nah, tipe data apa aja yuk yang ada di dalam Scratch? Tadi Mister udah nanya operator. Nah, sekarang tipe datanya. Apa ya tipe data yang ada di dalam Scratch yang udah kita pelajari kemarin aja? Masih ingat? Jeng 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 jeng. Ayo. Adrian, Amel, Delvin, Faris, Kenzi, Rizky. Satu-satu nyebutnya, jangan semuanya. Biar nanti Mister tahu. Yang lainnya nanti akan Mister gilir nih. Oke, Mister random ya dari atas ya. Apa tadi, Miss? Adrian. Gimana Adrian? Ada yang mau disampaikan? Tadi apa, Mister, pertanyaannya? Nggak ada, Mister. Oke. Nah, sekarang tipe data apa aja yang ada di dalam Scratch? Mister akan random ya, mulai dari yang bawah nih. Rizky. Tipe data apa aja Rizky yang ada di dalam Scratch yang kemarin udah kita pelajari? Sebenarnya nggak hanya di dalam Scratch ya, tapi dalam dunia pemrograman. Apa, Rizky? Tipe datanya apa saja yang ada di dalam Scratch? Satu aja. Gak usah banyak-banyak. Nanti yang lainnya Mister mau tanya juga. Ih. Apa? Suara Rizky nggak muncul? Nggak kedengaran, Mister? Sudah di... Nggak tahu, kepala aku gatel. Kenapa, Delvin? Kepala aku gatel, Mister. Kirain tadi mau jawab apa. Oke, Rizky bisa lewat chat ya. Kalau misalnya mikrofonnya lagi bermasalah, boleh lewat chat, gak apa-apa. Apa aja yuk? Tipe data. Karena pertanyaan kotak skor ini akan berhubungan juga dengan tipe data nih. Kalau kita ngomongin kotak skor, berarti harusnya di dalamnya apa sih? Contohnya, contohnya misalnya angka. Nah, angka itu kita nyebutnya biasanya tipe datanya numeric atau number. Kalau di beberapa pemrograman yang udah tingkatnya nanti udah menengah ke atas, biasanya nanti akan dibagi lagi tuh. Ada integer, ada float, ada double, dan sebagainya. Tapi itu secara umum kita sebut namanya tipe data number. Nah, sekarang kalau dia bentuknya ini kalimat, kata, atau cerita, dan sebagainya, itu namanya apa? Tipe data ya. Masih ingat? Nah, umur, betul. Umur itu untuk yang number ya. Yang number. Sekarang kalau yang kata, kalimat, huruf, bukan bentuknya angka. Huruf, kemudian kalimat, kata, paragraf. Nah, itu kira-kira nyebutnya apa tuh tipe datanya kemarin? Masih ingat enggak? Boleh bantu Rizky nih. Delvin, Faris, Kenzi, Adrian, Amel, tipe datanya apa? Masih pada ingat nggak? Ayo. Tipe data itu bukan Angka tadi udah, number namanya. Kita nyebutnya numeric atau number. Iya. Apa? huruf, Mister, mungkin. Ya, huruf itu apa kita nyebutnya? Tipe data? Alfabetik. Alfabetik. Oke, nice. Kita nyebutnya secara umum itu tipe data yang berbentuknya karakter atau huruf atau mungkin bisa jadi bentuknya mirip seperti angka, itu kita nyebutnya string. Nah, yang disebutkan Adrian tadi, alfabetik itu adalah salah satu jenis dari string. Karena string itu ada dua, ada bentuk alfabetik dan ada bentuk numerik. Nah, jadi hati-hati kalau ketemu numerik itu nanti bisa rancu dengan yang namanya number.
tipe data number. Tapi itu untuk yang sekarang di Scratch kita akan kelompokkan untuk yang berbentuk angka dia langsung masuk ke dalam number. Tapi kalau nanti sebagai pengetahuan ke adik-adik semuanya saja, next ke bagian programming yang sudah lebih tinggi tingkatannya, itu numeric itu bisa juga jadi string. Nah, sekarang Mister menghubungkan dengan apa yang ada di slide tuh, apa kotak skor. Nah, ini kotak skor itu kan biasanya bentuknya angka ya. Nah, inilah nanti yang tadi Mister menyampaikan bahwa ketika kita mengolah kotak skor, kita otomatis akan memasukkan tipe data berupa number. Jadi di sini kotak skor itu disebut juga sebagai variabel yang nantinya akan menyimpan suatu angka, di mana angka ini tipe datanya number ya, bukan tipe data string. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin nggak Mister ada nanti tipe data string tapi bentuknya angka? Mungkin, bisa jadi. Tapi untuk yang sekarang kita coba batasi untuk yang numeric itu bentuknya yang angka, gampangnya gitu dulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ketika teman-teman atau adik-adik udah next step ke lulusan ke tingkatan programming selanjutnya, baru nanti akan dibahas sampai detailnya apa saja tipe angka dan apa aja tipe data string, tipe data angka, itu macam-macam banget. Oke, nah ini terkait dengan informasi biasa. Nah, oke. Sekarang kita akan coba mulai masuk ke dalam beberapa project yang nantinya akan kita coba buat di dalam course kita ya. Sekarang coba adik-adik semuanya masuk ke dalam course-nya, dicek semuanya bisa akses nggak? Di bagian modul 5 pelajaran ketiga ya. Modul 5 pelajaran ketiga. Bukan Mister. Oke. Ya Saya sudah menyelesaikan yang level pertama. Sekarang aku dari level kedua. Saya tungguin ya. Oke, siap. Waduh, udah jalan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke latihan ke-7-nya ya. Latihan ke-7. Tadi Mister tidak otomatis. Kita buka ke bagian course kita. Kita masuk ke dalam course-nya. Di pelajaran ke-7 ya kalau nggak salah. Ya, nomor 7 maksudnya, lesson 3 yang di nomor 7. Judulnya Scratch Variable dalam Game. Jadi kalau di course-nya tampilannya kurang lebih seperti ini. Masuk ke dalam menu variable, modul variable, kemudian pilih yang lesson 3. Ini harus ungu semua ya, semuanya udah pada aman ya, ungu semua ya. Kalau ada yang masih abu-abu silakan nanti di refresh dulu. Nah, ini nomor 7 nih. Masuk ke nomor 7 dulu. Nah, kalau udah masuk nomor 7, Mister akan coba buka dari track supaya nanti kita bisa dari awal. Oh, ini dia punya Mister. Oke. Mister buka lagi yang nomor 7. Scratch variable dalam game. Tampilannya kurang lebih kayak gini. Nah, ini dia. Nah, ini kita akan coba menerapkan variabel ya, variabel di dalam game ini. Ini contohnya ini ngapain nih? Kok nggak bisa gerak? Pakai apa geraknya? Apel jatuh sendiri. Oh, memang nggak bergerak. Ini waktunya memetik apel. Apelnya memang jatuh sendiri dari pohon. Nah, nanti kalau apelnya itu menyentuh si mangkok ini ya, dia akan menambah skor picknya. Nah ya, kalau dia nggak menyentuh si keranjangnya, maka variabel miss-nya akan nambah. Oke, aku bayang ya. Nah, sekarang gimana caranya? Wah, ini pakai automatic check nih. Ada penempatan awal, ada apel jatuh dan sebagainya. Kalau ketemu penempatan awal, usahakan atau biasakan ini kerjakan duluan. Karena ini akan berpengaruh secara signifikan nih. Yang namanya penempatan awal tuh biasanya akan ada di bawah langsung si bendera hijau. Jadi ikutin dulu ini, atur ukurannya, set size-nya. Set size-nya jadi 50. Kemudian kita gunakan motion, pergi ke goto ya, kalau yang ada yang pakai bahasa Inggris. Dia milih secara random. X-nya yang di random, kemudian Y-nya ke 180. Oke. Nah, sampai sini Mister mau tanya. Ini tujuannya buat apa ya? Code yang ini nih, yang go to X, Y, pick random dan sebagainya. Tujuannya buat apa ini? Ayo.
Apa yo? Tujuannya buat ngapain sih ini? Kok dibuat kayak gini sama penempatan awalnya? Supaya apa? Ini bentuknya sama kan kayak gini. 43 180. Itu ini buat em, yang kalau buat X itu yang pergi ke X itu lalu kan ada pilih acak dari angka tersebut ya Mister. Karena kalau itu biar kalau X itu biar tempatnya biasa pergi kemana aja Mister. Jadi bisa dari sini, dari kanan ke kiri, dari tengah kemana aja Mister. Tapi kalau buat Y biar dia tetap jatuh dari atas Mister. Oke, mantap. Nice. Good job Adrian. Oke, benar banget Adrian. Jadi, yang bagian kedua ini adalah untuk membuat si apelnya supaya dia itu penempatannya selalu bergerak kanan kiri yang tadi disampaikan Adrian. Tapi tetap dia harus dari atas ya jatuhnya. Enggak dia, makanya ini dibuat statis di sini 180. Koordinat maksimal Y itu 180, minimumnya adalah minus 180. Nah, kalau yang pick randomnya ini kirinya itu minus 240 maksimum, sebelah kanan juga maksimumnya adalah 240. Nah, kalau di sini kebetulan cuma sampai 43 ya, diikutin saja. Kalau enggak nanti kita enggak akan lulus dari automatic checknya. Oke, nice Adrian, konsepnya udah dapet. Nah, sekarang penempatan awal sudah kita set. Kita kembali lagi, wait. Nah, ke bagian atas lagi. Variabel. Nah, di sini kalau dilihat dari gambarnya, kita butuh berapa variabel sih? Kalau dilihat dari gambar ini sebenarnya kita butuh berapa variabel sih? Dua. Variabelnya apa aja? Pick sama message. Oke. Kegunaan dari pick untuk apa? Kalau dilihat dari programnya bisa diterjemahkan sendiri? Bisa menerjemahkan apa kegunaan pick, apa kegunaan miss. Jadi tuh kalau picket itu yang biar dia tuh kalau masuk itu dia kehitung. Jadi kalau pas masuk ke keranjang itu dia jadi akan kehitung apelnya bakal masuk. Kalau miss itu dia tuh bakal kelihatan Mister. Kalau yang tidak masuk ke keranjang itu Mister bakal kehitung dia Mister. Oke, nice. Mantap. Oke, yang lainnya kebayang ya yang disampaikan oleh Adrian ya. Jadi memang ini untuk menampung seluruh nilai yang akan kita lakukan di dalam gamenya ini. Jadi ketika si apelnya ini menyentuh keranjang maka si picknya akan bertambah dan penambahnya adalah 1. Nah sekarang kita cek di sini ya ketentuannya apa. Dia suruh membuat untuk mengatur miss dan picknya itu di posisi ke 0 di awal. Tujuannya apa? Sama seperti kayak penempatan awal, bahwa di sini dia bertujuan untuk membuat si miss dan si pick ini tadi pada saat pertama kali di start dia akan reset lagi ke 0. Jadi kalau ini kan tadi masih belum di reset sama Mister kan, Mister matiin kemudian Mister play lagi, dia 0 lagi. Jadi tujuannya untuk membuat posisi awal dari variabelnya. Kok ditutup salah. Nah jadi ini kita set di atas ini sebagai penempatan awal ini tujuannya untuk itu. Selain dia ada set size dan butuhnya sebagai penempatan awal, juga ada inisiasi awal dari variabelnya dengan menggunakan set. Kalau bahasa Indonesianya atur. Oke, nah ini variabel ini harus diatur ke 0 saat memulai proyek. Nah, jadi nanti ketika bendera hijau ditekan, maka seluruh variabelnya akan didefinisikan menjadi angka 0. Oke, nomor 1 udah, nomor 2 udah oke. Sekarang apel jatuhnya. Nah, sekarang kalau apel jatuh, kita gunakan nih forever ya. Kemudian gunakan move-nya untuk yang Y. Kita pasang dulu forever-nya. Pasang di bawah sini. Kemudian ubah Y sebesar. Dan putar. Putarnya ke kiri. Jangan kebalik. Kalau kebalik nanti gak bisa lulus. Ubahnya minus 5. Oke. Ini kenapa kok minus? Karena dia posisinya mau disuruh untuk turun ke bawah ya. Disuruh meluncur ke bawah. Y kalau dia menuju ke bawah nilainya dikurangi. Tapi kalau menuju ke atas nilainya ditambah. Kemudian sudah apalagi menghitung apel yang tertangkap. Nah ini kalau dia ternyata misalnya menyentuh misalnya ya. Ini yang tidak tertangkap. Kalau yang tidak tertangkap yang tidak menyentuh si bagian kotak ini atau si keranjang ini. Nah sepertinya ini nih di bagian touching color ini yang udah disediakan oleh sistem warnanya.
Jangan dirubah-rubah. Kalaupun misalnya udah terlanjur dirubah, teman-teman bisa klik sini adik-adik, kemudian pilih yang airdrop ini, kemudian disesuaikan lagi, pilih yang tengah. Misalnya kerubah ya warnanya ya, itu udah bisa nanti pakai itu airdrop. Nah sekarang kita masuk ke yang menghitung apel yang tidak tertangkap. Ini menggunakan conditional if. Di mana harus kita pasang conditional if ini? Ada yang bisa bantu Mister? Ini ada if, sorry, ini kok kesini sih? Ada if, tapi dia ditaruh di mana? Nggak dikasih tahu nih sama soalnya. Di mana Mister harus naruh jika ini? Ini ada codingan lagi nggak sih di bawah-bawahnya? Nggak ada. Udah ini doang. Saya tahu, benar. Saya tahu. Mana? Taruh mana David? Di bawah change by -5 sama turn 25 degrees itu. Oh, Ditaruh berarti di situ. di sini maksudnya? Di sini? Ya, di Oh, sini. Oke, good, nice. Jadi dia ditaruh di sini. Kenapa kok ditaruh di sini, Delvin? Coba dijelaskan. Kan boleh aja Mister taruh sini, taruh di bawah di sebelum forever misalnya. Kenapa kok harus di dalam forever? Bisa dijelasin? Oh, kalau misalnya if itu kan dia tuh bakal ngelakuin kalau ada sesuatu yang terjadi nih, misalnya nih ya position 180. Nah, terus habis itu dia nggak bakal ke bawah, soalnya dia kan kalau dia belum ya positionnya tuh di lebih kecil dari 180. Nah, jadi dia nggak bakal running dengan benar, dan dia nggak bakal jatuh sampai ada mobil terbang. Sampai apa? Mobil terbang? Iya, dia nggak bakal jatuh sampai ada mobil terbang pun juga dia nggak bakal jatuh sampai udah tahun 2200. Oh. Sampai akhir dunia sekalian, Mister. Iya. Yes. Oke, jadi yang dimaksud Delvin tadi teman-teman paham ya? Jadi gini maksudnya. If ini ditaruh di dalam supaya apa? Kita bisa ngecek terus. Makanya tadi dibilang, Mbok ya sampai mobil terbang juga nggak bakalan kelar-kelar, dia pasti akan di bawah terus, muter aja di bawah, nggak akan Sampai akhir naik-naik, dunia, kan Mister. gitu. Nah iya, karena nggak ada perintah untuk ngecek. Hey sistem, kalau kamu ketemu posisinya si Apple ini di bawah atau lebih kecil daripada minus 180, suruh dia naik gitu dengan ada perintah pergi ke X. Tapi kalau ininya di luar, ya dia nggak akan ngeceknya cuma sekali. Itu ya tujuannya ya teman-teman ya, adik-adik semua ya. Jadi kita lanjutin, ubahnya kita set dulu change miss-nya. Kenapa kok di change miss-nya? Karena dia akan menghitung penambahan nilai variabel miss karena nggak masuk ke dalam si mangkok tadi. Nah setelah itu kalau dia memang udah posisinya udah mentok di bawah, maka dia disuruh pergi naik lagi. Ini kita copy dari atas aja biar kita nggak susah copy. Nah ini pasangkan lagi, taruh sini, set sama pilihannya 107, ini 178 ya, 178. Nah, jadi maksudnya di sini ngecek kalau dia y-nya lebih kecil daripada minus 180, maka miss-nya akan naik 1. Terus disuruh tuh apelnya, "Woi apel, balik ke atas." gitu kan, tapi random posisinya. Ada di sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah kanan, agak ke kanan gitu ya. Jadi random. Ya gunanya itu untuk itu ya, untuknya bagian ini. Kemudian terakhir yang masuk ke keranjang. Nah, ini sama persis seperti ini. Jadi kita bisa kopas ini, kita duplicate aja, taruh bawah, terus kita modifikasi. Di bagian ini kita buang karena kita buat yang ini, touching color ini. Colornya si ini tadi ya. Nah, ini dia ya, yang tadi Mister bilang punyanya si mangkok. Kemudian apa lagi? Yang dirubah adalah yang pick. Kemudian dia tetap disuruh naik ke atas lagi. Kalau udah ditangkap sama mangkok, balik lagi ke atas dengan posisi yang random. Nah sekarang kalau gini kita running, apakah kira-kira bisa jalan nggak? Oke, picknya nambah 1, missnya yes, missnya juga bertambah 1. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini variabel yang udah kita ini ya, ini kebetulan variabelnya belum kita yang buat sendiri ya, ini emang udah disediakan, tapi nanti bisa jadi kita bisa buat sendiri. Yes Amel, gimana? Salah, Mister.
Pas aku cek Bisa kok kalau aku cek juga nggak lulus, tapi dia juga kayak gini, dia bukan turun ke bawah kayak gini. Kenapa kalau dicek? Sebentar, Mister, suaranya kok feedback ya? Mister kecilin dulu. 14 nih. Oke, gimana Amel? Pakai gini ya, gini ya. Coba. Oke, kalau di running gimana? Kan udah dicek kan. Itu kenapa itu? Coba dilihat codingannya. Codingnya bisa ditarik ke agak ke atas, Amel. Nah, sip. Coba agak ke atas. Oke. If Y positionnya itu angkanya 180 apa minus 180 ya? Soalnya di Mister agak ngeblur gambarnya. Y positionnya punyanya Amel itu 180 apa minus 180? Kalau untuk yang Y positionnya itu harusnya minus 180 Amel. Nah, lihat di sini. Ini minus, ada angka minusnya tuh, agak ada stripnya di depannya. Kenapa kok minus? Karena kita mau nyuruh si apelnya turun. Tapi kalau dia lebih kecil daripada 180, dia sedikit aja turun udah naik lagi. Makanya punya Amel itu mungkin karena ini kurang tanda minusnya Amel. Tadi Mister nggak terlalu jelas di bagian gambarnya. Oh iya, ini benar. Amel 180. Coba lihat di bagian if Y position. Yang di bagian bawah Amel. Bagian bawah yang ada di dalam forever. Ada if Y lebih kecil, Y position lebih kecil daripada 180 punya Amel. Nah, itu kurang minusnya Amel. Makanya punya Amel apelnya nyangkut di atas. Nih, lihat ya, kalau punya Mister, kalau misalnya pakai 180, dia akan nyangkut di atas. Kenapa? Karena dia Karena dia 181, 179 lebih kecil daripada 180 enggak? Lebih kecil, dia langsung suruh naik lagi sama si programnya, makanya dia seakan-akan nyangkut. Tapi kalau minus, nah dia nunggu sampai bawah baru hilang. Oke, kebayang Amel sampai sini? Apa yang tadi kurang tepat? Oke, nice. Gimana Adrian, silakan. Yes, harus kasih minus. Kenapa coba Adrian? Nggak bisa codingnya. Tapi juga sangat mulus. Bentar, ini tadi Mister belum cek ya, tunggu dicek dulu. Jangan-jangan salah lagi. Nah, bener. Merah semua. Oke, berarti ini ada beberapa code yang mungkin bisa diputer-puter nih. Sama kayak kemarin-kemarin Mister selalu bilang, pegang algoritmanya. Nah, code-nya itu boleh dibolak-balik gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya di code kita nih. Di code kita ini tadi penempatan awalnya ditaruh di atas ya. Nah, sekarang kita coba di variabel ini, setting ini kan sama-sama dengan kayak mirip-mirip juga penempatan awal ya. Kita coba naikin ya. Coba kita naikin. Kemudian kita coba pasang lagi. Dicek lagi. Wih, ternyata mintanya di atas. Ini kalau variabelnya dibalik, pengaruh nggak? If-nya di atas, miss-nya di bawah. Cek lagi. Oh, nggak ngaruh. Oke, berarti variabelnya mintanya di atas. Karena sama-sama posisinya penempatan awal nih sebenarnya. Jadi penempatan awal itu nggak cuman kalimatnya itu penempatan, tapi sebenarnya dalam dunia code itu ngomongnya inisialisasi. Inisialisasi itu nggak hanya penempatan ya teman-teman ya, adik-adik ya. Bisa posisi iya, koordinat iya, kostum iya, variabel iya. Jadi hampir seluruh aspek yang kita pakai di dalam dunia pemrograman itu namanya inisiasi. Inisiasi itu artinya adalah pada saat kita pertama kali running program, apa yang harus kita set. Jadi maksudnya penempatan awal ini nggak hanya kata-katanya karena tulisannya tempat, jadi bukan hanya tempat doang ya. Hati-hati, karena next mungkin adik-adik akan masuk ke dalam dunia pemrograman yang lebih advance. Nah, di situ udah istilahnya ada lain. Yes, gimana Adrian? Ini apa Mister yang kurang Mister? Oke, ada punya Adrian. Kalau di running gimana Adrian? Udah aman? Bisa turun? Dicek tetap salah Mister. Dicek tetap salah. Oke, kita coba cek ya. Ini set size-nya 50, 230, 25.
Oke, if-nya Adrian. If-nya jangan masuk di dalam if. If-nya di luar. If touching color-nya taruh di luar. Di bawahnya if-nya yang EA position. Nah, jadi tidak nested if ya. Kita nggak pakai nested if dulu karena memang kebetulan ini tidak diperlukan nested if-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Semuanya udah aman nomor 1? Clear ya, Faris, Kenzi, Rizky, clear? Coba kita cek. Clear. Oke, nice. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini pengembangan dari nomor 1. Sebenarnya pengembangan dari nomor 1. Cuman dibuat lebih seru lagi nih kayaknya ya. Kalau tadi Mister lihat intip-intip ininya, requirement-nya. Ini yang meriksa nanti Mister. Jadi kalau teman-teman ada adik punya ide yang lain, asalkan ini ya requirement di sini masuk semua, boleh, nggak apa-apa. Ini suruh ngapain aja? 5 kali. Oh, ini. Nah, ini bisa digerakin nih. Kalau yang tadi nggak bisa digerakin kan? 5 kali dia menang. Dia kalahnya apa? Tadi dibilangnya cepet banget. 3 kali. Oh ya, 3 kali meleset. Lihat ya, dia posisi bolanya tadi di tengah, kemudian pas dia ngomong ya mulai, dia langsung naik ke atas. Jadi bukan berangkat dari tengah ya. Ya, lihat ya. Dia di tengah, kemudian dia tuh langsung disuruh naik ke atas ya. Hati-hati. Jadi dia inisiasi awalnya adalah langsung dia masuk ke random ke atasnya. Oke, kita coba lihat di sini. Penempatan awal. Ketika menekan bendera hijau, nggak ada lagi codingannya. Oke, nggak ada. Oke, berarti kita suruh buat sendiri nih ya. Oke, nice. Nah, ini yang seru nih. Oke, kita akan coba bahas di bagian minimum requirement-nya. Nanti tugas adik-adik adalah menambahkan bonus tasnya. Oke ya, bonus tasnya terkait dengan menang kalahnya seperti apa. Kemudian mengumumkan poin yang terkumpul. Ini kan tadi ada poinnya nih. Ya kan, ada yang tertangkap, ada yang meleset. Kalau dia game over, umumin melesetnya 3. Kalau yang tertangkapnya 5. Tapi tulisan ya, nggak cuman variabel gini. Mintanya Mister tulisan kayak game over ini. Jadi game over terus bawahnya adalah apa tadi? Tertangkap 5 bola. Kalau game over meleset 3 bola. Kemudian kalau ini game win tertangkap 5 bola. Kayak gitu-gitu ya. Tulisan, bukan seperti ini. Jadi bentuknya nanti sprite. Oke? Nah, sekarang kita akan coba penempatan awal dulu. Kalau kita lihat tadi di bagian awal kita running, oke, bolanya ngomong. Oke. Bolanya ngomong dan posisinya itu ada di tengah. Yes, mana ada yang mau tanya? Belum. Oke. Mister, sebenarnya aku maunya yang new win sama game over tuh pakai animated text gitu. Sebenarnya ada fitur animated text di Scratch, cuma aja di Scratch kayak gitu. Boleh banget Delvin. Silahkan. Jadi itu tadi Mister yang sampaikan adalah minimum requirement-nya. Kalau teman-teman ide. Jadi aku harus nge-cheat gitu. Kenapa Delvin? Aku harus nge-cheat gitu soalnya nggak ada di Scratch beneran. Oh, itu di Turbo Warp ya? Di mana? Di ekstensinya nggak ada di sini, nggak disediakan ya? Sebentar, kita cek dulu ya ekstensinya. 4 ada di Scratch 4. Kayaknya ada sih nanti di Scratch 4. Oh, oke. Tapi bisa dimasukin ke Scratch 3-nya enggak? Ini soalnya punya kita, kebetulan di platformnya itu dibatasi cuman versi Scratch-nya yang ketiga. Itu pun juga terbatas fiturnya. Gunakan yang ada dulu aja ya Delvin ya. Oh ya Mister lupa, ini kita pakai ini ya, bukan pakai yang MIT itu ya. Gunakan yang ada di Scratch kita supaya Mister nanti bisa kontrol, bisa lihat. Soalnya kalau nggak masuk ke dalam platform nanti nggak masuk ke dalam ininya progres penilaian di platformnya. Jadi gunakan aja yang ada. Kalau misalnya pun punya ide yang animasi, boleh nggak apa-apa. Misalnya animasinya tapi buat sendiri, nggak pakai extension. Contohnya kayak dibuat muter-muter, dibuat berjalan. Oke, jalan kayak running text, boleh. Game over, jalan.
sampai ke ujung selesai hilang, boleh kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada ekstensinya dan mendukung, boleh banget ya, silakan teman-teman ya, adik-adik semuanya ya. Ini ada beberapa ekstensi yang didukung oleh si web kita, web Scratch kita. Tapi nggak sebanyak yang ada di MIT ya, yang MIT yang Scratch aslinya nggak ada sebanyak itu. Nah, cuman kalau misalnya mau dipakai, silahkan, nggak apa-apa. Oke, sekarang back to ini. Oke, ada yang mau ditanya lagi dulu nggak sebelum Mister melanjutkan ini materinya untuk yang bagian game ini? Belum? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ke yang sini. Penempatan awal. Tadi posisinya kita lihat di sini ya. Penempatan awalnya bolanya di tengah, terus ini mangkoknya ada di bawahnya. Kita set ya, bolanya di tengah, X-nya 0, Y-nya 0. Udah di tengah. Untuk bola, berarti penempatan awalnya kita settingnya satu-satu aja, biar lebih enak dan lebih urut. Jadi kalau urut itu kita kemungkinan kecil terlewat, kemungkinan untuk terlewat itu sangat kecil sekali. Oke, berarti ini go to X-nya. Nah, pastikan dia di tengah. Kemudian dia ngomong kan si bolanya. Bolanya ngomongnya biarlah. Tadi codingan sprite 1 itu udah dibikin ya Mister, soalnya tadi kameranya agak nge-lag Mister. Oh iya kah? Yang sprite 1 mana? Oh belum. Mister tadi belum ngebikin sprite 1, langsung masuk ke yang bola. Ini masih kosong semua ya punya Mister ya. Sekarang kamera Mister, sorry kok kamera. Screencast Mister masih nge-glitch atau nge-lag gitu nggak? Enggak Mister. Udah ya? Oke, nice. Aku pakainya Penguin Mode tapi dapatnya di blue flag. Kenapa Delvin? Soalnya di katanya aku pakai Scratch Penguin Mode tapi green flagnya jadi blue flag gitu. Harusnya kan di Scratch kan green flag. Nah kalau Penguin Mode itu blue flag. Jadi kayak bendera biru. Scratch kan bendera hijau. Iya. Penguin Mode bendera biru. Oke. Dan makanya tadi Mister sampaikan kalau misalnya dia masih warna, misalnya nggak cuman warna bendera dari biru ke hijau, mungkin nggak ada masalah ya. Maksud Mister adalah ketika dia nanti takutnya nggak support ke punya kita, nanti punya Delvin malah nggak bisa diimpor ke sini kan. Tapi kalau masih bisa diimpor, eksekusi aja Delvin, nggak apa-apa. Jadi batasannya apakah kita bisa diimpor ke sini apa enggak. Jadi boleh nanti teman-teman misalnya mau pakai yang laboratori boleh, lebih lengkap kan. Kalau mau pakai yang di MIT 3-nya juga boleh, atau yang punyanya Delvin itu model yang punya Delvin pakai yang Scratch versi 4-nya kalau dia support dan bisa diimpor ke sini dan sesuai dengan keinginan kita munculnya. Nah, itu nggak apa-apa, lanjutin aja. Nah, tadi ini Mister sampai ke bagian ini ya, say hello ya. Ini biarlah hello ya. Nanti kita sesuaikan, tinggal menyesuaikan tulisannya aja. Terus habis itu dia setelah dia mengatakan hello selama 2 detik, dia disuruh naik ke atas. Nah, itu udah masuk ke dalam permainan. Nanti dulu, kita lanjutkan dulu yang sprite lainnya. Sprite lainnya ini juga awalnya adalah posisinya dia ada di bawah si bola. Ini ya, bola. Berarti kita turun aja nih sprite-nya. Ups. Kok bolanya yang turun? Bol jadi. Nah, ini Y-nya kita turunin misalnya jadi 10. Nah, ini ya. Minus 30. Kurang 100. Ini 80. Oke, nah, sampai sini aja. Oke. Di Penguin Mode aku punya when stop click. Apa itu? Extension kan? Maksudnya kayak ya extension yang hanya ada di Turbo Warp dan Penguin Mode. Oh. ya, paham. Oke, terus ganti 70. Nah, ini adalah posisi awal untuk yang ball ya. Kita coba setup. Ke mana tadi? Event. Bendera hijau, kemudian motionnya go to. Oke. Jadi yang bagian ballnya juga udah selesai setup awalnya, kemudian yang ballnya juga sepeda setup awalnya juga udah oke. Kemudian di sprite-nya ini kan untuk tulisan ya, dia harus sembunyi pada saat bendera hijau ditekan. Nah, masalahnya pada saat dia mulai
bergerak seperti ini misalnya, udah mulai gamenya, kemudian dia game over. Nah ini kan hidup nih gamenya kan, gitusan game over. Pada saat bendera hijau ditekan, dia harus hide lagi. Jadi kita nggak bisa hardcode di sini ya. Meskipun ini kelihatannya udah hilang kok Mister, aman. Nanti pas dia muncul, dipencet bendera hijau, dia tetap nggak akal muncul terus di sini. Jadi tetap kita harus set up untuk eventnya. Ketika bendera hijau, dia disembunyikan. Ini untuk setup awalnya. Jadi masing-masing penempatan atau tampilan dari sprite-nya itu harus kita setup dulu. Nah, terus setelah itu baru kita masuk ke dalam variabelnya. Variabelnya selalu akan dimulai dari 0. Variabel itu bebas, mau ditaruh di baseball, mau ditaruh di ball, mau taruh di sprite, asalkan dia punya bendera hijau. Nah, supaya enak, supaya kita juga bisa mendeteksi, biasakan menempatkan komen itu sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau kita ini ngomongin terkait dengan skor yang ada di bola, berarti taruh aja di bola. Biar enak nanti kita alur logiknya tuh dapat. Oh iya, ini kan tadi kan kita mau ngitung skornya bola ya, bolanya ketangkap apa enggak kan gitu. Nah, jadi kita masukin aja di bola. Ditaruh di bawah boleh nggak Mister? Boleh, nggak ada masalah. Cuma nanti takutnya kita lupa tadi di mana ya ini skor bolanya gitu kan. Semakin banyak sprite semakin kompleks. Nah, kita biasakan usahakan penempatannya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada yang out sama yang miss, tertangkap sama. Nah, dimulai dari angka 0. Nah, ini adalah penempatan awal untuk segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kalau nanti ini misalnya kita geser ke sini, bolanya kita geser, kemudian kita running, dia ada di tengah dan si bolanya ngomong. Nah, berarti udah oke nih penempatan awalnya ya. Insya Allah oke. Nanti kalau misalnya masih belum pas, kita akan coba ulangi lagi. Kita akan coba ini lagi, perbaiki lagi. Setelah itu baru kita buat kontrol keranjangnya. Keranjangnya itu bisa kanan, kiri, atas, bawah nih. Berarti kita masuk ke bagian bawahnya. Karena keranjang ya, kita bisa buat my block supaya lebih terstruktur. Ini bagian kontrolnya gitu ya. Jadi nanti enak kita kalau mau benerin. Kontrol. Kita buat kontrol di sini. Kemudian muncul di sini. Dan selanjutnya adalah kita pasang di bagian forever. Setelah itu kita buat kontrolnya masuk di dalam forever. Jadi di sini nanti sudah ada isinya yang merupakan conditional statement ya. Kalau dipencet atas gimana, bawah, kanan, kiri dan sebagainya. Boleh pakai WASD. Kalau teman-teman lebih familiar dengan WASD, Mister pakai yang atas, bawah, kiri, kanan supaya lebih kebayang. If pakai operator sensing ini mana tadi key. Nah ini dia key. Kalau dia up berarti dia ke atas ya. Kalau dia ke atas berarti apa yang kita pakai? Mister, aku boleh bikin variabel kan? Boleh, ini memang harus pakai variabel. Wajib pakai variabel karena kita sudah belajar mengenai variabel nih supaya lebih enak nanti. Wajib pakai variabel. Variabel sendiri gitu. Variabel tambahan gitu maksudnya kan? Iya. Boleh banget, nggak apa-apa. Ini variabel minimum ya. Jadi yang ada di sini adalah minimum. Kalau nanti teman-teman punya ide yang lain nggak apa-apa, ditambahkan. Minimum requirement-nya. Oke, balik lagi ke sini tadi. Kalau kita mau berarti mau dia bergerak ke atas, kita bisa gunakan yang change Y ya. Change Y dan nilainya ingat positif. Jangan sampai negatif. Buat 5 biar nggak ngebut. Nah, kemudian kita copy aja, duplicate, kita ganti ke bawah. Dan ini kita ganti minus 5. Tambahkan minus di depannya. Setelah itu ini duplicate lagi dua-duanya. Yes. Nggak jadi Mister. Oke. Kalau ada pertanyaannya nanti silakan ya. Boleh. Right. Satunya lagi yang kurang apa? Left. Nah, Y-nya kita ganti jadi X. Y-nya kita ganti jadi X. Kalau right berarti dia positif 5. Positif maksudnya nilainya. Speednya boleh diatur. Terserah adik-adik mau pakai gimana. Mau ngebut boleh. Mau santai pelan-pelan juga boleh. Kalau ke kiri itu adalah minus. Ke bawah juga minus. Yang positif adalah atas dan kanan. Jadi kalau ini udah di running. Ini
udah bisa bergerak nih. Tuh, kanan kiri atas bawah serong juga bisa. Nah, kalau 5 rasa dulu 5 terlalu lambat Mister. Nanti 10 boleh, nggak apa-apa. Ya, sekarang kita running lagi coba. Udah balik ke tengah. Nah, udah balik ke tengah kan. Sekarang setelah itu kontrolnya udah oke. Sekarang bola jatuhnya. Supaya bola jatuhnya itu random dari atas, sama seperti yang cara yang di nomor 1 ya. Kita gunakan pick random dan pastikan yang dibuat statis itu adalah Y-nya. Kalau kita pinginnya ya selalu jatuh dari atas. Tapi kalau dia selalu pingin muncul dari kanan atau kiri, yang dibuat statik adalah X-nya. Nah, sekarang kita buat di sini. Setelah dia ngomong hello, kan tadi contohnya dia langsung disuruh naik ke atas, dikirim ke atas. Kemudian dia akan terus jatuh random. Kita buat forever, kemudian kita suruh dia pergi ke atas dulu, go to XY, dimana Y-nya kita buat 180, paling atas ya, paling ujung atas, di paling sini pokoknya ya. Kemudian setelah itu go to X-nya kita buat random di operatornya. Boleh dibuat bebas ya, apa maksimum minimum ya, 240 sampai minus 240 boleh. Atau kalau misalnya Mister aku pengennya cuma sampai di sini aja, nggak apa-apa. Tapi yang jelas dia harus random ya, kiri kanan atas bawahnya, kiri kanannya harus random, nggak boleh di tengah-tengah terus gitu, nggak boleh. Nah ini udah nanti akan turun dia, set bawah. Pas ini bukan turun ke bawah, dia ngirim langsung ke atas. Kemudian selanjutnya adalah kita buat untuk dia turun. Turunnya kita gunakan yang change Y. Change Y. Nah, kita lihat di sini. Kalau Mister ini ganti minus ya. Minusnya 5 deh. Kalau Mister ini jalankan, kira-kira apa yang terjadi? Sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan di sini nggak nanti kira-kira? Ini kalau dijalanin, ya kan dia pergi ke atas, cuing, habis itu dia turun. Kira-kira sesuai nggak bakalan ini kalau dijalanin? Ini kode Mister bener apa nggak nih? Yes gimana? Oh kirain Rizky mau nanya. Ayo gimana? Yang lainnya? Amel, kode Mister bener apa nggak? Mister random ya, nanya ke teman-teman semua nih ya. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Kode Mister bener apa enggak? Delvin, Adrian, Faris? Nggak ada, Mister. Nggak ada. Ini udah bener berarti? Udah oke? Udah oke? Oke, sekarang kita coba running ya. Kita coba running dulu. Apakah dia bener bisa turun? Dia ada di atas terus. Kenapa? Karena Mister memasukkan goto randomnya itu di sini. Ya kan? Goto randomnya dia ada di sini. Makanya dia selalu di atas. Dia selalu dipanggil goto random terus. Ini nggak sempat turun karena kecepatannya kecepatan untuk loopnya itu sangat cepat sekali. Nah, jadi goto random di awal ya kita ngomongnya ya. Di awal itu adalah setelah say. Supaya si bolanya itu dia langsung dari posisi tengah menuju ke atas ketika dia selesai ngomong. Nah, dia turun. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini setelah nyampe sini harusnya dia kan disuruh naik ke atas. Nah, ini baru kita pakai yang conditional if. Sama seperti nomor 1. Kita gunakan conditional if. Kemudian kita buat dia lebih kecil. Mana lebih kecil? Ini kan operator ya. Operator lebih kecil dari minus 180. Y yang paling bawah. Kalau 180, Y yang paling atas. Kita buat di sini variabel Y-nya. Mana variabel Y-nya yang udah ada? Ini dia, Y position. Kalau dia lebih kecil, maka dia ini tadi suruh naik. Set. Nanti dia kalau dia lebih kecil dia akan naik. Nah, udah naik ya. Terus dia akan naik. Nah, yang berpasangan dengan ini itu apa? Ketika dia udah misalnya nggak kena si bola, ya si mangkok berarti dia miss-nya yang nambah.
ada variabel yang berubah kan? Variabelnya juga langsung. Yep. Kenapa? Delvin? Aku boleh pakai mouse nggak gerakin mangkoknya? Boleh, nggak apa-apa. Kontrolnya boleh bebas, nggak ada ketentuan. Tadi cuman dibilang kontrol aja. Boleh pakai mouse, boleh pakai keyboard. Boleh pakai penguin mode. Iya. Boleh. Pokoknya yang support ya. Catatannya harus yang support dengan course kita di platform kita. Boleh bebas tapi dia harus support. Jadi kalau nanti misalnya kita share di laboratori, dia bisa jalan dengan baik. Karena kan nanti kita bisa share nih project kita di laboratori kan, bisa dilihat oleh semua orang, bisa dimainkan oleh semua orang. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Tadi di bolanya udah turun dia, udah turun. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika dia masuk ke dalam si mangkok atau dia miss dari mangkok. Jadi kita buat yang pertama adalah miss dari mangkok. Maka dia yang missnya akan bertambah 1. Nah, sekarang yang kalau dia selanjutnya adalah pada saat dia ada di dalam mangkoknya, kena di dalam mangkoknya, berarti dia di sensing ya, touching colornya. Kita ambil seperti yang di nomor 1 pakai eyedrop, pastikan dia ada di dalam mangkoknya yang warna coklat ini. Klik. Oke. Setelah itu udah baru nih diganti jadi chalknya. Oke. Jadi 1. Jadi kalau dia ini missnya, nah missnya udah nambah 1 nih ya. Sekarang kalau ini Mister gerakin, oh iya gerakannya masih. Nah oke, masuk, oke, nice. Variabelnya udah oke, kemudian semuanya juga udah oke. Nah sekarang kita buat apa lagi nih? Ini kita stop dulu, jadi nge-lag. Oke. Naik turunnya si bola udah oke, bola jatuhnya juga udah oke. Kemudian mana tadi sampai mana? Ini memindahkan bola ke atas layar juga udah oke. Mencapai tepi bawah dia akan naik lagi. Kemudian kalau nyampe di bagian mangkoknya naik juga sudah oke. Bola yang tidak tertangkap, yang repeat, yang miss sudah oke juga. Ada yang keranjang juga sudah ada. Ini yang miss yang di bagian tepi bawah, yang ini ya. If yang ini yang tepi bawah pasang. Kemudian ini yang di dalam mangkoknya. Oke. Nah, kalau udah sampai sini harusnya semuanya sudah berjalan normal. Oke, bergerak. 1 2 3 4. Oke, terus dia nambah ya dia ya. Oke, sekarang kalau miss 1 2 3. Oke, nah sekarang untuk minimum requirement-nya sudah oke semua nih. Sudah kita coba bahas. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah untuk menambahkan bonus menang kalahnya dengan menggunakan ini sprite satunya. Yes, Kenzi. Gimana Kenzi? Wait, Mister balikkan dulu. Gimana Kenzi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Richard bisa move. Bisa apa Kenzi? Richard bisa move ini. Bisa. Coba, Mister cek dulu yang mana pekerjaan Kenzi. Bisa screen case? Supaya Mister bisa kebayang apa pertanyaan Kenzi. Mana? Coba, sebentar. Mister masih loading nih. Oke. Di bagian mangkoknya itu kita menggerakkannya dengan menggunakan up arrow semuanya ya. Jangan lupa itu masih bentuk prosedur, belum dipasangkan. Jadi Kenzi harus pasang di bawah go to X-nya itu ada forever yang di dalamnya ada command control. Jadi kalau Kenzi lihat di punya Mister, di punyanya mangkoknya Mister ini ada tambahan ini, forever. Coba ditambah lagi forever. Kenzi belum ada forevernya tuh, jadi makanya dia nggak bisa bergerak, nggak bisa move ininya si mangkoknya. Nah yes, bener banget. Panggil bloknya, yang blok kita pakai tadi. Oke. Sekarang coba di running lagi, running ulang. Udah bisa move kan? Nah, sudah bisa. Sekarang penempatan awalnya Kenzi diperbaiki lagi.
posisi mangkok kalau dipencet yang bendera hijau itu di bawahnya bola ya. Nih, kayak Mister. Di bawahnya bola. Ya, lihat. Kalau dipencet hijau dia di bawahnya bola. Jadi Y-nya turunin buat minus. Minus berapa? Kalau punya Mister minus 100, minus 70. Kalau punyanya teman-teman boleh minus berapa? Boleh. Dijeda ya, dikasih jarak. Oke, Rizky, gimana Rizky? Ada yang ditanyain? Kasih Mister. Ya, Wah, gimana Rizky? ini kalau aku Oke, pencet sama-sama Kenzi. mangkoknya ke atas sendiri. Apanya yang dipencet? Sendiri mangkok. Kalau aku pencet bendera hijau, Heeh. mangkoknya ke atas sendiri. Mangkoknya ke atas sendiri. Coba kita cek komen mangkoknya. Mana mangkoknya? Diklik dulu komen mangkoknya punyanya Rizky. Kita lihat codingnya dulu. Goto X-nya udah bener 0, Y-nya minus 70. Oke. Sekarang change Y udah oke, betul. Tadi dia ke atas sendiri karena apa? Dipencet apa sama Rizky? Awalnya kan aku pencet taruh sama taruh bareng kan. Habis itu aku pencet bendera hijau kan. Kalau itu tetap gitu lagi. Coba dipencet lagi bendera hijaunya. Oke, nah itu udah bisa tuh. Udah bisa. Agak diincar dulu. Udah bisa nih. Sebentar, suara Rizky putus-putus nih. Halo Rizky, suaranya putus-putus. Bisa coba chat dulu, di chat dulu apa tadi permasalahannya. Jadi kalau dipencet atas gitu ya, maksud Rizky ya, dia langsung lompat gitu, langsung lompat ada di atasnya, dimentok di bagian atas gitu kah? Oh udah bener. Oke, nice. Oke, good job Rizky. Tadi Mister ngeliatnya juga udah oke ya dari codingannya. Mungkin tadi karena belum di stop kali ya, di stop dulu baru di running ulang lagi supaya nggak ngebug. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu yang untuk menangkap bola nih, catch the balls. Aman? Nanti tugasnya berarti Mister akan cek H-2 terkait dengan tugasnya. Ini harus ada bonus tasnya ini ya. Harus udah ada munculin menang kalah. Yang win sama ya, game over sama ini tadi. Yang ini ya contohnya ya. Nah ini ada you win, ada game over. Harus dimunculin. Kalau dia bisa berhasil menangkap 5 buah. Sama kalau dia ternyata meleset 3 kali, maka dia dikatakan kalah. Nah ini mengumumkan poin juga sama tulisannya. Nanti harus ada tulisan lagi di bawahnya. Misalnya kayak gini ya. Misalnya nih Mister kasih contoh. Yang bagian game overnya. Oh ini bukan gambar ya. Oke. Nanti misalnya ditambahkan di sini kamu meleset 3 kali. Tapi nanti ini terserah ya. Formatnya boleh adik-adik mau dibuat seperti apa nggak ada masalah. Yang penting nanti ada keterangannya kamu meleset berapa kali sesuai dengan apa yang ada di dalam variabel. Tidak ditulis seperti ini. Oke, yang ada di dalam variabel. Boleh ditulis kayak gini juga boleh. Boleh bagaimana crashnya adik semuanya. Ini contoh saja. Mister akan hapus lagi. Mana ini? Boleh pakai sprite yang lain juga boleh. Silahkan. Terus ada lagi bola bergerak ke arah random tadi udah ya. Sorry belum. Oh yang berputar ada animasinya. Kalau ini kan nggak ada animasinya. Kalau di sini ada animasinya nggak? Ini contohnya. Nah ada animasinya ya, kelihatan ya animasinya bolanya berputar. Mau searah jarum jam boleh, mau berlawanan arah jarum jam juga boleh. Terus, nah ini yang bagian bebasnya nih, boleh modif terserah keinginan adik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Clear? Clear ya tugasnya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita coba back ke course-nya. Kita coba masuk ke dalam
periksa dirimu dulu. Kita akan selesaikan teorinya karena teorinya sedikit sekali. Nanti tinggal kita melanjutkan yang bagian code-nya. Mana ya periksa dirimunya? Oh, ini dia. Kembali ke course-nya, kemudian kita masuk yang periksa dirimu. Nanti setelah itu kita akan coba masuk ke yang nomor 8. Tinggal di bagian programmingnya. Kita masuk ke periksa dirimu. Mana periksa dirimu? Oke, sini. Mana? Oke, ini dia. Tampilannya kurang lebih nanti munculnya kayak gini. Nomor 1. Ada gambar cookies. Mister, ini bukannya masih jam 20 ya? Iya, jam 20. Jam 8 malam. Layar BK nggak gerak, Mister. Oh, enggak gerak. Oh iya. Bukannya selesainya jam ini jam 8:30. Iya, benar. 8:30. Kenapa tuh? Ada yang mau ditanyain? Iya. Enggak, aku cuman heran karena soalnya aku doang yang belum selesai, Mister. Soalnya aku mau bikin project yang spesial dari Penguin Mode diimport ke Scratch. Iya, nggak apa-apa. Ini kenapa kok Mister buat ke periksa dirimu dulu supaya nanti kita tinggal fokus ke program. Iya. Kenapa? Aku jadi hacker, Mister, tadi. Oh. Boleh. Ini kita masuk ke periksa dirimu dulu karena kan kebetulan dia soalnya cuma 3 dan hanya teori. Jadi nanti setelah periksa dirimu kita back ke lesson yang ini ya, nomor 8-nya ya. Karena nomor 8 belum kita bahas nih. Tadi udah nomor 7, sekarang nomor 9 dulu. Kita akan masuk ke periksa dirimu. Mister masih nggak gerak, Mister. Tumben periksa dirimu. Udah, Mister, udah ada gerak, Mister. Udah? Oke, sip. Tadi kayaknya masih nge-lag. Kenapa, Delvin? Enggak, tumben periksa dirimu dulu baru. Iya. Aku harus lanjut. Ntar kalau Mister khilaf lagi gimana? Ntar sampai jam 9 belum periksa dirimu. Ini kelewat terus periksa dirimunya kan. Nah, cuman gara-gara takutnya itu nanti malah nggak terkerjakan lagi, nggak dikerjain lagi. Cara kita ini dulu. Ya, kenapa? Udah sampai 2. Gimana, Faris? Udah sampai nomor 2. Udah sampai nomor 2. Oke, sekarang tadi nomor 1 udah pada clear semua? Tadi Mister ini lagi udah ya. Sekarang lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2. Ini sekarang kita harus memanggang 1000. Yang mana yo? Yang benar? Itu yang apa sih yang selamanya jika aku ditanggang 1000? Ya. Sekali sampai selamanya jika aku ditanggang 999 siapa tadi? Ya, oke, nice. Jadi pastikan semuanya harus ada selamanya ya, karena kita akan ngecek secara real time. Oke, nice. Mantap, keren. Nah, sekarang terakhir nomor 3. Tuh kan gampang kan, cepet kan? Nanti kita bisa enak fokus ke program nih. Ini angka berapa nih yang dimasukkan? Kalau dia pingin ada 13 pir di dalam kotak. Tadi nomor 1 apa, Mister, jawabannya tadi? Layannya agak nolak, Mister. Oke, nomor 1 tadi jawabannya apa nih? Jumlah kue yang dipanggang untuk memegang kue kering Anda harus menekannya. Oke, harus diklik, pilih versi B. Menekan apa nih? Ya, menekan yang gambar ini maksudnya ya. Berarti harus diklik. Ini gambarnya nggak terlalu kelihatan. Apakah yang atas benar? Ketika bendera hijau diklik, dia ngeset dulu, ngeset jadi 0. Kemudian ketika dia diklik di bagian gambarnya, cookiesnya, dia akan nambah 1. Benar apa salah nih? Yang punya Mister kiri atas, ini benar salah? Yang kiri atas benar, Mister. Benar. Ya. Nah, ini kan jawabannya cuma 1 ya. Ya udah, ini berarti yang ini berarti ya. Mister mikir tadi ini apa checkbox? Oh iya, cuma 1. Jadi yang ini yang benar ya. Kalau ini salah, kenapa? Karena dia ngeset sama ngaturnya jadi 1. Dia nanti akan terus angkanya 1. Mau diklik berapapun sampai dunia berakhir ya 1 terus ini. Sama kayak ya kalau yang ini nggak bisa nih karena ada aturnya kan. Aturnya terakhir ya 0 terus nanti. Oke, jadi yang benar yang ini ya, yang atas ya. Yang bendera hijaunya ngeset di awal jadi 0, kemudian ketika diklik baru dia men-trigger cookiesnya untuk dirubah sebesar 1 satuan.
Oke, nomor 1 udah clear. Sekarang nomor 3 ya. Tadi nomor 2 udah. Sekarang kita coba masuk ke nomor Nomor 2-nya, Mister. nomor Kalau 2-nya. nomor 2-nya. Nomor 2-nya kuncinya adalah karena kita ingin membuat dia diperiksa terus menerus, maka dia harus pakai apa, Adrian? Kira-kira. Kuncinya itu ada di komen apa? Karena dia mau meriksa terus menerus nih. Nggak cuma sekali aja meriksanya. Kan ini kan dikatakan nih, pemain menang jika dia memanggang 1000 kue. Otomatis kan kalau dia lagi main, dia harus ngecek terus. Udah 1000 belum? Yang di kiri atas, Mister, sama yang kan. Yang di kiri atas sama yang kanan bawah. Iya, benar. Good. Jadi kuncinya ada di selamanya. Hati-hati. Yes, kenapa tadi ada yang tanya kah tadi? Ada suara Faris nanya? Nanya cuman dia kan. Oke, siap. Sekarang kita nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, ini angka berapa yo? Kalau dia pengen ada 13 buah pir yang ada di dalam kotak. Lihat set pertamanya, hati-hati ya. Set pertamanya buah pir itu 0. Ini set variabel loh ya, set 13, Mister. 13. Oke. Nanya. Kenapa? Benar, Mister. Benar ya? 13 ya? Bayang ya? Oke. Oke, nice. Nah, sekarang kita back ke program. Nah, Nomor 8. kenapa? Kita ke nomor 8. Ya, nomor 8. Nah, teorinya udah pada jago semua ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke course kita yang nomor 8. Mister, yang nomor 8 ini udah ada yang isi. Yang scratch pingpong. Udah ada yang terisi? Sebentar, Mister cek dulu. Mister belum masuk ke track. Udah ada isinya. Udah ada isinya. Sebentar, bener. Udah ada isi. Oh, cuma 1 ya nomor 8 ya? Nomor 1. Mister, aku kayaknya lucu deh orangnya deh. Soalnya aku tadi ngira yang stop order strip in straight itu belum tahu. Dikira apa yang di yang ini? Yang Stop order strip in straight aku kira tuan pertama pas detik pertama ternyata stop order strip in straight, kirain clone. Oke. Ini sebenarnya gini, yang di pingpong ini adalah ada beberapa yang udah dibantu nih sama sistem. Boleh adik-adik ngikutin ini. Jadi ngikutin logikanya ini. Misalnya kalau kontrolnya ini ketika di start, maka dia akan mengaktifkan go to X, kemudian baru muncul ininya apa? Paddingnya. Ini Mister nyebutnya apa ya enaknya ya? Padding ya? Apa ya? Papan lah papan. Oh, raket. Ini ada raket ungu sama raket orange-nya. Boleh menggunakan logic yang ada di sini. Boleh pakai logic yang lain. Boleh, nggak apa-apa. Di sini bebas. Yang penting nanti ada ini. Ada program salamnya. Program salamnya itu maksudnya yang ini. Si wasitnya ngomong, apakah Anda bermain pingpong? Kemudian siapa yang bermain di sebelah kanan? Nanti dia akan menyimpan nama-nama pemainnya. Misalnya ini yang kanan namanya kanan gitu ya. Yang sebelah kiri gitu. Nanti dia akan menyimpan nama-nama yang menang. Hop. Aduh. Kok kayak gitu? Nah, ini misalnya kenapa? Tidak Mister nge-glitch. Oh. Gambar Mister ini nge-glitch? Iya. Wait, sebentar ganti dulu. Ganti ke sini. Kalau ini Mister hapus dulu sebentar. Ini apa tuh? Mister, ada list tapi kita nggak pakai ya. Ada list belum pakai. Tapi kalau mau dipakai nggak apa-apa. Boleh. Nih make list boleh kalau mau pakai variable list. Dibuat apa rencananya, idenya, Delvin? Nggak tahu sih, aku cuma lihat aja. Oh, nggak apa. Kalau dipakainya kalau misalnya ada ide pakai variable list, boleh nggak apa-apa.
Variable list itu sedikit ya, karena mumpung masih ada waktu, sedikit Mister mau sampaikan gambaran terkait list itu adalah kita menyimpan beberapa data. Jadi dalam satu variable list itu ada beberapa data. Misalnya ada data angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Jadi dia banyak datanya dan mengaksesnya dengan indeks. Nah, kita belum pelajari sampai situ. Cuman kalau teman-teman udah sampai ke situ, paham di situnya, boleh nggak apa-apa kalau mempunyai ide yang memanfaatkan variable list. BTW ini Mister ganti PowerPoint, kelihatan belum? Masih nge-glitch nggak? Mister gonta-ganti dulu nih. Ngecek dulu koneksinya aman nggak. Sekarang ganti ke ini, ke udah aman ya? Oke, nice. Sekarang Mister lanjutin ke sini. Nah, Mister sebagai patokan, Mister akan coba untuk mengikuti logika yang ada di sini dulu. Tapi kalau nanti adik-adik punya logik sendiri, mau dimodifikasi, boleh ya, silahkan, nggak apa-apa. Nah, ini sekarang Mister akan coba running dulu. Kira-kira apa sih yang udah ada di sini? Mister juga nggak hafal nih. Coba kita running. Oh, dia udah ada pertanyaannya. Hey, do you want to play pingpong? Oke, sekarang kita satu-satu dulu. Di bagian ini, referee, itu dia harus menyimpan 2 variabel. Yaitu variabel pemain kiri, nama pemain kiri, dan nama pemain kanan. Sesuai dengan contoh di sini, lihat. Ketika dia menanyakan ini, kemudian ada dia nanya. Nah, sekarang kita tambahkan dulu ya. Di bagian referee, dia bagian nanyanya itu yang mana sih? Nah, ini dia. Find out the names. Udah ada nih, kebetulan. Prosedurnya udah ada, udah disiapin. Nah, ini kita lihat kalau bendera hijau diklik, dia akan mengatakan, dia akan di set di bagian penempatan awalnya dulu. Show-nya, go to access-nya, dan sebagainya di set di bagian awal. Kemudian dia nanya, apakah kalian main pingpong? Nah, baru itu dia menanyakan siapa di kiri, siapa di kanan. Sekarang kita buat dulu pertanyaannya. Nah, tadi as. Kemudian kita buat tadi apa kalimatnya? Siapa yang bermain di sebelah kanan? Oke. Mister boleh pakai bahasa Inggris nggak? Boleh, bebas. Di sebelah kanan. Nanti dia berarti ngadepnya ke kanan ya. Saat dia ngadep ke kanan, saat dia menanyakan ke kanan, dia berarti ke kanan. Kemudian kita lihat di sini, dia akan disimpan ke dalam variabel. Variabelnya masih pada kosong nih. Kita buat variabel dulu. Yang pertama adalah variabel pemain. Pemain kiri. For all sprite. Kemudian ada lagi pemain kanan. Kita buat satu-satu aja. Jangan langsung banyak ya, ntar bingung teman-teman. Buat dulu yang ini dulu, yang pasti-pasti dulu, yang akan kita kerjakan. Sementara kita masih butuh variabel aja, pemain kanan dan pemain kiri. Dan ini nanti ketika sudah dijawab oleh orangnya, si usernya, maka dia akan menyimpan, sebentar, banyak nanti nggak kelihatan. Oke. Maka dia akan menyimpan ke dalam variabel pemainnya. Jadi set pemain kanannya, karena ini menanyakan sebelah kanan ya, pemain kanannya adalah si answernya. Taruh sini. Setelah itu dia ngadep ke kiri, ya kan? Lihat nih. Oh ya, benar. Ini kostumnya nih pakai nunjuk ya. Emang ada kostum nunjuk ya? Kostumnya berubah dia. Oh ini ada referee C. Jadi kita buat referee C ya. Referee C. Mana referee C-nya? Kita buat di looks. Switch costume. Tuh. Referee C. Nah. Kenapa ini kok bergerak? Setelah itu baru dia diputar ke kiri. Diputar ke kiri. Mengarah ke kiri. Kita sudah set rotation style-nya tuh cuman left right. Jadi nggak ada masalah. Kita buat sebelah untuk menghadap ke kiri kita bisa gunakan point in direction. Jadi minus 90. Selanjutnya pertanyaannya mirip sama. Kita duplicate aja. Ups, ini kita buang yang paling bawah. Buang. Ini sebelah kanan.
kiri. Jadi kiri, yang ini pemain kiri. Dah. Jadi nanti kita kan sudah menyimpan pemain kiri dan pemain kanannya. Sekarang kita coba running dulu. Oke, nah dia udah sebelah kanan, sambil nunjuk ke kanan. Kita kasih nama kanan. Setelah itu dia ngadep kiri. Kita kasih nama kiri. Oke. Sementara ini referee-nya udah sesuai dengan contoh di sini. Sekarang kalau kita kasih nama ini kanan. Oke, kiri. Oke, dia hilang. Nah, sekarang kita coba running dulu ya. Nah, dia juga langsung ada di posisi tengah. Berarti udah oke nih referee-nya. Sekarang referee-nya setelah referee ini selesai, kita melanjutkan ke bagian pantulan bolanya dan pergerakan si paddingnya ini. Nah, ini ada beberapa yang kosong nih. Wait, nah ini kosong ya. Kalau yang di referee-nya ini kita lihat untuk di bagian prosedurnya udah nggak ada lagi ya codingannya. Udah habis. Wih, ini ada apa ini? Ini kita kelompokkan dulu di sini. Tapi jangan usah dipakai dulu. Ini masih belum tahu nih buat apa ini. Oh, kalau ini nih kayaknya. Kalau dia menang, siapa yang menang nih? Kalau dia ternyata pemain kiri yang poinnya itu berapa? 5 ya kalau nggak salah. Maka dia disebutkan pemain kiri menang dan seterusnya. Nah, sebelum masuk ke sini, kita masuk dulu ke bagian yang lain dulu, yang bagian paddingnya. Ntar kita masuk mana nih? Nah ini kontrol raket. Tadi salam perkenalnya udah oke, ya kan? Clear 1. Nah, jangan langsung banyak ya, terbingung. 1 dulu. Habis itu program untuk mengontrol raket. Dia hanya menggunakan tombol W dan S. Untuk yang sebelah kiri, raket sebelah kiri, raket warna apa? Warna pink. Kemudian raket sebelah kanan yang warna orange itu gunakan atas bawah. So, kita masuk ke raket pink. Nah, ini udah ada kontrol nih. Kita masukkan dulu if-nya. Start berdiin dulu. Kalau dia ditekan, mana ditekan? Sensing. Key. Yang pertama ini yang pink ya. Pink itu yang WASD, berarti W kanan, W atas. W. Dia akan bergerak ke atas, change Y by 10 misalnya. Kita kopas, kita duplicate, kita taruh satunya S. Yep. Ini kita buat -10. Begitu pula dengan cara yang sama, tapi yang roket R ini kita buat dia pakai arah atas bawah. Kita tarik, kopikan ke sini. Muncul di sini, pasangkan ke kontrol. Ini atas, up arrow, ini bawah, down arrow. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada yang tertinggal dan ingin ditanyakan atau ada yang mau ditanya? Oke.
Oke. Maaf ya, Mister tadi terlempar keluar. Tadi sampai mana Mister menjelaskan terus tiba-tiba Mister terlempar keluar dari ini, dari online-nya, dari room. Ya, Mister coba share screen lagi. Tadi sampai mana ya? Pingpong ya. Oke. Halo semuanya? Suara Mister terdengar? Tes tes. Halo. Delvin. Up. Iya? Oke, tidak ada suaranya. Tes tes semuanya. Amel, Delvin, Adrian, Faris, Kenzi, Rizky. Apakah suara Mister terdengar? Halo. Apakah suara Mister kedengaran? Tes tes. Halo Delvin. Halo. Amel. Halo Delvin. Halo semuanya. Oke, halo, assalamualaikum semuanya. Kenapa keluar? Nah, Nice, alhamdulillah. nice. Sorry ya, Bukan tadi tadi kayaknya kenapa? Kenapa platform tadi disebut? platformnya lagi trouble. Mister langsung kelempar. Tadi lagi ngejelasin bagian mana tuh? Ini. Sampai yang ini udah belum kontrol tadi. Akhirnya kita bisa ribut. Akhirnya Mister masuknya 2031 dan kita keluar semua. Enggak, tadi bingung Mister lah kenapa kok Mister kelempar sih gak bisa masuk lagi. Oke, semuanya udah komplit, balik lagi semua ini tadi. Adrian, Amel, Delvin, Faris, Kenzi, sama Rizky. Oke, nice. Gak ada yang kelempar lagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kenapa Faris? 5 menit lagi selesai. Yap. 5 menit. Oh iya. Tuh. Kita coba selesaikan ini dulu ya, yang bagian minimum requirement-nya dari pingpong ya. Boleh? Sampai ke bagian ini. 2 ini aja. Oke, sekarang bagian kontrolnya udah oke semua ya. Kita udah bisa menggerakkan kanan kiri. Bukan kanan kiri. Karena ini permainan pingpong. Jadi dia cuma atas bawah aja. Jadi kalau udah di running, dia udah bergerak ke ini, kita isi sembarang aja dulu. Oke. Dia harusnya udah bergerak ke kanan, atas sama bawah. Punya teman-teman udah bisa bergerak atas bawah belum? Sudah pada semua ini masuk ke bagian pingpongnya? Udah oke?
ini tadi Mister ulang lagi ya. Di bagian kontrol tadi Mister cuman membuat up arrow dan sama lagi WS arrow, WS key-nya aja. Gimana? Clear ya? Sampai sini aman? Untuk kontrolnya ini hanya untuk membuat si bagian apa ini namanya raketnya itu ke atas dan ke bawah. Tapi lihat di sini belum. Kenapa? Atas ke bawah. Mana ya? Ada yang mau ditanyain? Siapa? Aris apa siapa Syarif? Saya nanya. Ya, nanya apa? Oh, nggak nanya. Nanya. Oh. Tadi suara siapa sih? Oke, nggak ada. Oke, nggak ada ya. Suaranya ini apa? Kedengaran tadi suara siapa tadi? Oke, sekarang kita buat lihat di sini. Kontrol ini hanya dipasang satu kali. Dipasang satu aja sekali dia diseleksi atau dijalankan. Sementara kita inginnya dia akan bergerak selama permainan berlangsung, ya kan? Konsep itu kita akan tanamkan di sini dengan menggunakan forever. Jadi kontrolnya ini nggak cuma ditaruh di sini aja ya. Tadi kan komennya kayak gini doang nih. Jadi taruhnya di sini kontrolnya. Ini kan bagian kontrol. Jadi nanti dia akan dipanggil terus selama permainan berlangsung. Ini yang bagian orange, yang bagian kanan ya. Coba kita running dulu. Apakah betul nggak? Kalau dia udah ditambah forever dia bisa bergerak. Tuh, dia bisa bergerak ya. Tapi pinknya belum. Yang pink, yang ungu. Karena dia memang belum dikontrol di bagian forevernya. Nah, sekarang kita perbaiki juga yang ungu. Kita tambahkan kontrolnya tadi udah ada. Kita tambahkan forever di sini. Kita pasang. Jadi define start ini akan dilakukan ketika kontrol ini akan dilakukan di dalam prosedur start. Jadi dia nanti semuanya yang terkait dengan kontrol akan dimasukkan ke dalam forever sini. Karena kita coba cek di sini. Program kontrolnya udah oke, WS dan atas bawahnya. Sekarang yang tidak tertangkapnya. Kalau dia ternyata nggak kena oleh raket, maksudnya nggak bisa dipantulkan. Misalnya kayak gini ya. Ini kan tadi, nah ini kan masih kena si raket nih. Jadi harus ditangkap sama raket. Nah, kalau dia nggak ketangkep misalnya kayak gini, nah dia harus stop dan dia nanti akan menambah poin yang kalahnya. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya, pada saat dia selesai. Nah, dia hilang ya. Hilang langsung ada di tengah. Set. Dia langsung hilang ada di tengah. Ya, oke. Kemudian sekarang kita implementasikan ke sini. Kita coba stop dulu. Menghitung bola yang tidak tertangkap. Berarti ketika dia miss dari si bagian ininya, bagian raketnya. Bolanya mana bolanya? Ini dia bolanya. Checking the goal. Nah, ini sebenarnya udah ada semua nih. Oke. Checking the victory. Wow, udah ada semua nih. Tinggal kita baca aja ya. Sekarang kita lihat di movementnya dulu. Movementnya, dari bendera hijau. Bendera hijau diklik, kemudian dia awalnya sembunyi, betul, karena ada di referee-nya. Kemudian ketika dia start, nah ini dia. Start, dia mulai bergerak. Dia point direction-nya random. Dia bergerak. Oh, Mister, beberapa detik lagi, Mister. Oh iya. Aduh, dikit lagi ya. 20-30. Let's go, boys. Let's go ya. Ya, gimana nih yang bagian ini belum selesai, kurang 2 lagi nih. Tapi ini sebenarnya cuman kita kerjain sendiri aja. Oke. Jadi Mister kasih hint ya. Oke, mantap. Jadi Mister kasih hint aja. Jadi ini kan tadi kita masih menentukan 2 variabel. Nah, kalau untuk memeriksa dia kalah atau menang, otomatis kita harus melihat dia poinnya berapa kan gitu. Kalau dia lolos dari yang sebelah kanan, berarti nanti sebelah kiri yang nambah poinnya. Maka di sini ada left score dan right score. Ini bisa jadikan pedoman juga ya, buat adik-adik semuanya ya. Nanti dikerjakan lagi di rumah, dilanjutin. Jadi nanti kita butuh 2 variabel lagi. Jadi butuh make variabel lagi. 2
dua variabel. Nah, di sini udah ada prosedur untuk cek the goal-nya. Kemudian di sini juga ada cek the victory-nya. Saat menang. Saat ini dia goal. Misalnya yang orange ini nendang terus dia nggak berhasil ditangkap oleh yang pink, maka R score dapat nambah 1 lagi. Begitu pula yang L score nanti yang bagian left-nya nambah 1. Kalau dia berhasil ngegolin dan tidak ditangkap oleh si yang bagian orange-nya. Oke, itu hint-nya ya. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti kalau ternyata ada yang mau ditanyakan, boleh nanti via WA, silakan, nggak apa-apa. Nanti Mister akan coba bantu untuk penyelesaiannya. Oke, sampai sini clear kira-kira untuk hint-nya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan 2 hint terakhirnya? Kita tinggal 2 aja nih sebenarnya. Tinggal masang ini sama ini. Tapi waktu tidak memungkinkan. Aduh. Oke dah. Jadi gimana? Clear semuanya? Untuk Delvin, Adrian, Amel, Faris, Kenzi, dan Rizky. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mister kelempar. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan itu gara-gara terkelempar. Sebentar, suaranya barengan nih, jadinya nggak kedengeran. Faris dulu coba. Faris, gimana Faris? Gak selesai gara-gara Mister tadi kelempar. Oh iya. Kelempar tadi lumayan lama loh. Hampir 5 menitan tadi Mister kelempar. Tadi kita liburan beberapa menit, Mister. Ya. Jadi dari 2015 sampai 20 berapa ya tadi? 15 sampai berapa tadi? 20 kali. Ya 23 kali ya. Iya. Lumayan lama tadi gara-gara nggak bisa ini tiba-tiba iya gitu. tadi kita semua liburan lagi. Seru banget tadi liburannya. Iya, sampai nonton. Iya. Malah nonton. Tapi Lanjutin. liburannya nggak kemana-mana. Lanjutin dong pingpongnya. Tadi kita sama Aku cuma main slime. Enggak sih, nggak main slime sih. Aku punya slime tapi. Oke. Nah, oke. Jadi gimana? Untuk tugasnya berarti ada 2 ya. Yang satunya ini tinggal menambahkan dikit aja, tinggal menambahkan 2 kondisi tadi ya. Yang bolanya tadi menangnya seperti apa, kalahnya seperti apa. Kalau yang di awal tadi juga mirip sebenarnya. Cuman kalau yang di awal tadi dia lebih ke arah yang ini, munculin sprite-nya. Jadi sebenarnya mirip-mirip tugasnya. Kenapa tuh? Gak jadi. Mister. Aku jadi Mister tadi kena rekor dunia. Rekor dunia. Selesainya paling awal. Kita selesai belajarnya paling awal tadi. Iya. Pas Mister lockout jam 20.15. Itu gara-gara kelempar tadi dah. Oke, sekarang apanya kelempar Mister? tiba-tiba Iya, ini Mister ke-lockout. Buat Kayak apa itu namanya? Akun Mister itu di reject gitu sama platformnya. Tadi pas balik mungkin ada virus, siapa tahu. kita di itu sama kalau di pelajaran selanjutnya begitu lagi kita bakal ada liburan ekstra sih. Enggak, kalau ada gitu lagi berarti kita pulangnya jam 9 ya. Boleh nggak? Kalau ada kayak gitu lagi kita pulangnya jam 9. Iya, oke. Semoga next. Bisa kalau kayak gitu berkali-kali bisa boleh jam 10 bisa. Iya, betul. Jam Jam 11 lagi jam 11 gitu banyak subuh. Kita belajarnya minggu depannya. Iya ya. Soalnya kalau udah ngoding itu biasanya Mister lupa waktu kalau nggak diingetin. Oke, sip lah kalau gitu. Karena berhubung waktunya juga udah 8:30, waktunya Adik juga istirahat. Nanti untuk tugasnya dikerjakan 2 itu ya. H-2 Mister akan coba cek. Tapi kalau ternyata ada yang ditanyakan di luar kelas, boleh pakai WA silakan atau pakai Marsagram juga boleh. Oke, nggak ada lagi yang ditanyakan atau didiskusikan? Adrian, Delvin, Amel, Faris, Kenzi, dan Rizky. Oke, sip. Nice. Thank you.
Kalau nggak ada, Mister mau wrap up dikit. Berarti tadi kita udah coba simulasi terkait dengan penggunaan variabel di dalam game, mulai dari penghitungan skor sama penentu pada saat dia selesai atau enggaknya. Nanti akan jadi tugas adik-adik semuanya. Jadi H-2 sekali lagi Mister akan ingatkan. Nanti bagi yang belum selesai, Mister akan coba reminder di grup. Jadi harapannya next week kita udah selesai. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya telah bergabung bersama Mister untuk belajar bareng terkait dengan visual programming mengenai modul variabel. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan waktu dan jam yang sama. Goodbye, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mister. Oke, Waalaikumsalam. bye semuanya.